Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fenomena gelombang panas dan apa dampak terhadap pertanian. Namun sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dikutip dari detiknews.com, gelombang panas atau suhu ekstrim merupakan fenomena cuaca yang terjadi di berbagai negara. Gelombang panas terjadi ketika suhu udara mencapai level yang sangat tinggi, melebihi rata-rata suhu udara yang biasa terjadi di suatu wilayah. Menurut Badan Meteorologi Dunia, fenomena gelombang panas ini biasanya terjadi secara berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Suhu maksimum harian pada saat gelombang panas terjadi biasanya lebih tinggi hingga 5 derajat Celcius atau lebih dari suhu maksimum rata-rata harian. Mengutip dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui detiknews.com, fenomena gelombang panas dapat terjadi akibat adanya udara panas yang terperangkap di suatu wilayah. Fenomena tersebut merupakan dampak dari anomali dinamika atmosfer yang menyebabkan aliran udara tidak bergerak dalam skala yang luas. Gelombang panas juga terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim global. Perubahan iklim global menyebabkan suhu udara semakin tinggi dari tahun ke tahun, yang berdampak pada peningkatan suhu udara dan mengakibatkan gelombang panas. Lalu apa dampak dari gelombang panas? Mengutip dari Detik Edu melalui detiknews.com, gelombang panas memiliki dampak yang beragam bagi kehidupan manusia. Gelombang panas memberikan dampak secara langsung kepada kesehatan kita maupun terhadap sumber daya yang ada. Efek gelombang panas ternyata tidak hanya berdampak terhadap kesehatan saja. Gelombang panas juga dapat berdampak kepada sektor pertanian dan lingkungan. Tanaman dan hewan dapat mati akibat suhu yang terlalu tinggi. Sementara hutan dan lahan gambut dapat terbakar akibat kondisi yang kering dan panas. Sebagai salah satu contoh dikutip dari krjogja.com, salah satu petani Sukoharjo terpaksa mencari sumber air tambahan dari sumur pantai untuk mengairi sawah demi menyelamatkan tanaman padi. Sebab kondisi sekarang cuaca sulit diharapkan di mana hujan masih sekali turun dengan intensitas rendah. Namun di sisi lain suhu udara sangat panas dan tinggi. Petani berharap upaya yang dilakukan bisa menghasilkan panen padi melimpah meski harus mengeluarkan biaya tambahan besar. Petani Desa Luang, Kecamatan Gatak, Sabri menyatakan sudah sekitar 1 minggu ini terpaksa mencari sumber air tambahan dengan cara menyedot sumur pantek menggunakan mesin diesel untuk mengairi sawah miliknya. Sebab tanaman padi sekarang tinggal 14 hari ke depan siap panen. Apalagi dibiarkan kekurangan air, maka dikhawatirkan tanaman padi tidak bisa panen maksimal dan mengakibatkan kerugian besar. Sementara itu dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahaya Indonesia akan diserang cuaca panas atau El Nino. Kemungkinan besar El Nino mulai terjadi di Indonesia pada Agustus 2023 mendatang. Menurut Luhut, seperti kejadian sebelumnya di tahun 2015, El Nino memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Salah satunya adalah kekeringan luas dan juga terjadinya kebakaran hutan di berbagai daerah. Luhut mengatakan ini tentunya berkorelasi terhadap turunnya produksi pertanian dan pertambangan berdasarkan data IMF. Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Luhut juga menjelaskan ini terjadi karena diperkirakan 41% lahan padi mengalami kekeringan ekstrim di tahun tersebut. Data World Food Program bahkan menyebutkan bahwa 3 dari 5 rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan.
dan 1 dari 5 rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan akibat kekeringan. Lalu apa langkah antisipasi menghadapi gelombang panas atau El Nino ini? Luhut pun meminta kepada kementerian, lembaga terkait, juga pemerintah daerah untuk mulai bersiap sejak dini, memperhitungkan segala langkah yang mesti ditempuh agar pengalaman buruk 8 tahun lalu tidak terulang kembali. Setidaknya Luhut berharap Indonesia bisa menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino. Selain teknologi modifikasi cuaca, petani juga harus sudah mulai mencari sumber air baru, yaitu membuat sumur pantai untuk antisipasi kekeringan. Ada juga penerapan irigasi tetes yang efisien terhadap penggunaan air, dan masih banyak cara lainnya. Demikian sahabat ulasan mengenai gelombang panas dan dampak terhadap pertanian serta cara mengantisipasinya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.